ngomong tadi soal yang dilarang di Tribun Selatan itu, ada jadi lagu ya? Oh iya, jadi lagunya Over Distortion. Halo Broilers, balik lagi sama kita di The Broil. Sekarang ini episode 4. Nah, hari ini tamu kita juga spesial. Kita masih ada di kota yang sama. Masih ada dengan sama episode lalu dengan ya? episode yang lalu. Betul. Nah, ini ada siapa nih, Kak? Nah, boleh kenalan dulu Mas, silahkan. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya Mas Febri udah mengundang kita. Saya sendiri perwakilan dari Di Batas Pagar ya. Di Batas Pagar. Di Batas Pagar, salah satu media kolektif yang basisnya teman-teman penggemar PSS Sleman. Saya sendiri Alif, salah satu bisa dibilang mungkin kontributornya ya di Batas Pagar. Karena kalau foundernya Di Batas Pagar sendiri nanti ada namanya Mas Tonggos Darurat. Dulu mantan kaponya BCS juga yang bikin buku ini. Bikin buku ini Nah, ya. itu Mas Tonggos itu ya foundernya Di Batas Pagar. Jadi di Sleman kita sempat punya kapo yang menulis dan Luar membaca. biasa itu. Nah itu ya tentu luar biasa karena kan jarang ya. Jarang. Itu sih Di Batas Pagar sendiri mulai muncul. Seingatku sebenarnya awalnya tuh kita gara-gara nongkrong bareng aja sih. Dan nggak dari awal itu bentuknya Di Batas Pagar, masing-masing biasanya punya platform semacam kayak blog pribadi sendiri-sendiri gitu. Terus akhirnya karena mereka berkumpul punya kesukaan yang sama-sama suka PSS, kenapa nggak kita nulis bareng gitu. Kalau nggak salah di 2018-2019 tuh embrionya mulai muncul, kira-kira berarti di musim ketika PSS naik ya. Sedang naik-naiknya dari Liga 2 ke Liga 1. Itu juga waktu itu Mas Tonggos, foundernya Di Batas Pagar juga masih jadi kapo. Gitu. Oke. Tahun-tahun itu sih. Sangat menarik banget, tapi sebelum kita bahas itu, makin dibahas. nih Mas Alif karena datang ke The Broil, terima kasih. Tapi kasih, Mas Alif, Terima kasih dulu. you got bro. Oke, nah sebelum kita bahas lebih dalam gitu terkait tadi ya Di Batas Pagar. Di Batas Pagar. Lagi-lagi kita pakai baju Jersey. apa nih? Lagi-lagi aku nggak pakai jersey. Iya. Dia pakai apa nih? Dia CCCP. Bilangnya SSSR. Oh, Kalau dalam bahasa Rusia namanya SSSR. Kalau Indonesia jadi cecet. Nah, yang ini udah modern. Ini CIS nih, bukan CIS. Nah, sejarahnya apa? Jadi kita ngomong perubahan. Jadi ada perubahan asosiasi sepak bola. Nah, dulu SSSR ini adalah asosiasi sepak bola untuk Uni Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet itu dari 15 negara. Ya, 15 negara, 3 negara Baltik, Belarusia, Ukraina, Armenia, Georgia sama Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan sama Kazakhstan plus Rusia, Mother Russia. Nah, setelah pecah tahun 91 ya, pecah menjadi banyak negara. Nah, FIFA ini bingung karena saat itu Uni Soviet sedang ikut penyisian Piala Dunia. Piala Dunia tahun berapa waktu itu ya? Tahun 90 mengarah ke tahun 94. Waktu itu ada Piala Eropa juga tahun 92 yang dimenangin sama ini ya, Denmark ya. Nah, saat itu untuk menjembatani perubahan konfederasi ini atau asosiasi ini, maka si Rusia ini mengusulkan untuk dibentuk negara independen dulu deh. Karena udah keburu tanding, jadi nggak bisa kalau tiba-tiba di pertandingan tengah nanti Uzbekistan bikin tim sendiri, Ukraina bikin tim sendiri. Jadi saat itu sebagai pengantar supaya perubahannya itu mulus, FIFA menyarankan Rusia bikin CIS nih. Nah, ini tentang Kanchelskis. Agak unik ya. Kanchelskis ini orang Ukraina, pemain Ukraina, satu-satunya pemain Ukraina yang memilih Rusia sebagai negara berikutnya. Sebagian besar pemain Ukraina tetap memilih Ukraina. Ada Alexei Mikhailichenko, Andrei Shevchenko, semua milih Ukraina. Tapi Kanchelskis enggak, saya milih Rusia. Nah, perubahan ini kadang-kadang melahirkan hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya.
atau bahkan hal-hal baru ya. Menjadi 15 konfederasi 15 baru. konfederasi baru. Ya, di Dari masing-masing negara. satu konfederasi Dari yang satu sama Soviet. awalnya. Soviet yang sama menjadi 15. Jadi itu yang akan menjadi topik kita nih, change. Karena change nggak bisa dihindari juga sebenarnya. Tuh. Tapi tinggal gimana kita beradaptasi. Betul. Nah, yang unik ada satu negara nih, namanya Kazakhstan di Asia. Dari tahun 91 sampai tahun 2002, dia berkompetisi di AFC. Kazakhstan ini berkompetisi di AFC karena memang dia wilayah sebagian besarnya 90% berada di Asia. Oke. Jadi FIFA memutuskan kamu negara Asia. Nah, Kazakhstan tahun 2002 appeal atau mendaftarkan diri ke UEFA. Basis legal dia adalah wilayah sebelah baratnya pegunungan Ural. Nah, batas Eropa dan Asia itu pegunungan Ural. Jadi ternyata punya wilayah di sebelah barat pegunungan Ural. Dan argumen dia adalah aku punya wilayah di Eropa loh, aku punya hak untuk berkompetisi di Eropa. Nah, tapi negara lain atau banyak tulisan dari beberapa ilmuwan menyatakan ini sebenarnya adalah motif politis juga untuk menyatakan bahwa Kazakhstan adalah negara Eropa, adalah bangsa Eropa. Mereka menginginkan diri menjadi bangsa Eropa. Minta validasi. Dan akhirnya disetujui, tervalidate. Nah, ini lawannya dengan Israel. Israel itu sejarahnya emang nggak ada wilayahnya di Eropa, wilayahnya tetap di Asia, tapi ikut di Eropa. Tapi karena memang isolasi dari negara-negara Arab, negara-negara Asia. Jadi sama Eropa diambillah si Israel ini. Dan AFC juga ikhlas-ikhlas saja. Udah melepas. Aja lah kamu. Menarik ya, karena emang sebenarnya perubahan tuh banyak bentuknya gitu ya. Mulai dari tadi kita bahas perubahan federasi, terus perpindahan dari federasi A ke federasi B. Konfederasi juga ada yang berubah. Dulu CCCF itu di Amerika, antara Central Amerika dan Karibia. Tahun 62 kalau nggak salah itu berubah menjadi CONCACAF. CONCACAF yang termasuk Amerika, Meksiko, itu berubah juga. Jadi ternyata nggak hanya negara, di level konfederasi regional juga ada perubahan. Jadi sebuah kemungkinan perubahan. Kita nggak tahu nih, kalau kita nggak lolos Piala Dunia, mungkin kita pindah ke Oceania mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi ya Mas, ya lebih gampang, musuhnya tinggal New Zealand. New Zealand. Nah, tapi masa nggak lolos sih? Masa nggak lolos sih? Masa nggak lolos? Nah, tadi kita ngomongin perubahan di dunia internasional, terus sempat juga ditarik ke regionalnya. Tapi kalau ngomongin perubahan sepak bola di Indonesia, di dalam negeri, itu juga banyak sebenarnya Om. Kita udah ngelewatin berbagai fenomena gitu, mulai dari kita pernah mengalami fenomena apa drama nih? Oh, bisa drama kita nyebutnya. Mulai dari dualisme federasi, kemudian ada beberapa tim yang tiba-tiba muncul gitu. Itu kan bentuk perubahan juga gitu. Nah, sekarang mungkin apa ya? Kita pengen bahas lebih dekat lagi gitu sama salah satu narasumber kita. Narasumber kita kompeten banget nih. Kalau bicara tentang PSS Sleman gitu kan pasti banyak perubahan ya Mas, dari Liga 2 berangkat ke Liga 1 gitu, pergantian manajer, pemain gitu, atau mungkin bahkan yang lebih mencolok gitu menurut aku, perubahan gaya mendukung, culture-nya, budayanya. Culture yang lagi hype. Lagi hype banget nih. Ketika apa ya, di tribun tuh cara mendukung kita udah beda-beda gitu. Udah beranjak dari mendukungnya, dari cara-cara yang sebelumnya gitu. Nah itu gimana sih Mas proses perubahan atau apa sih yang terjadi di dalam tribun supporter PSS Sleman itu terkait perubahannya? Masuk ya Mas? Boleh dong. Boleh. Ya, sebenarnya kalau perubahan kultur mendukung di tribun, saya pikir nggak hanya terjadi di Sleman, saya juga sebagai seluruh orang Indonesia, ya, Mas? seluruh Indonesia terjadi, dan sebagai orang Sleman, saya juga mau bilang kalau kita sebenarnya nggak begitu terlalu ingin atau terlalu suka dianggap sebagai salah satu kelompok supporter yang wah pionir berubah ini atau ini, nggak, biasa aja gitu. Itu yang pertama, karena di tempat-tempat lain sering ada perdebatan mana yang duluan, mana yang bagi kami itu nggak begitu nggak terlalu penting-penting amat lah. Karena kalau mau dibilang PSS itu klub besar ya nggak juga,
Kalau mau dibilang apakah PSS punya pendukung paling banyak, saya pikir juga enggak. Enggak juga. Masih ada Jakarta, ada Bandung, ada Malang mungkin, Surabaya. Kita cuman klub sederhana dari kabupaten bahkan. Di DIY itu kan ada beberapa klub ya. Iya. Kita salah satu klub yang memang daerahnya ada di bagian sebelah utara. Hal yang cukup lazim sebenarnya di luar, kayak misalkan di Inggris kan juga London aja ada berapa? Oh, ada banyak. Ada banyak klub kan. Puluhan lebih. Tapi untuk beberapa klub-klub lain di Liga Indonesia yang mungkin udah ada di kasta tertinggi sejak lama tuh, mereka punya basis sangat besar karena memang kayak Persib aja itu bisa satu Jawa Barat. Oh iya. Ke Persib, Jakarta, bahkan mungkin nggak cuma Jakarta tapi Jabodetabek dan lain-lain. Luar Jabodetabek juga ada, di Klaten aja ada gitu kan, di mana-mana ada. Yang pertama, kami mau bilang kalau perubahan kultur mendukung tuh salah satunya juga dipengaruhi dari keberadaan teknologi digital ya, terutama televisi. Itu tahun berapa kira-kira ya? Kalau di Sleman itu spesifik mungkin di tahun era-era 2010-2011, ketika mungkin internet udah mulai cukup mudah diakses. Penetrasi ya. Ada beberapa warnet tuh udah mulai ada, orang-orang tuh ya cari referensi tambahan dari situ. Biasanya mereka nggak ketemu langsung dari internet tapi lihat dulu di TV ya. Angkatan yang memulai, kalau di Sleman ada namanya Brigata Kurvasud, itu kan angkatan sebelum saya berarti. Generasi sebelum saya kan berarti udah generasi kedua atau ketiga mungkin ya. Yang memulai itu rata-rata mereka memang fans kebanyakan Serie A. Sehingga nama pun mengikuti ya. Bisa jadi. Mengikuti itu ya. Teman-teman yang mengawali itu memang tak lihat banyak yang fans Serie A, mungkin mereka nonton dari TV dulu, lihat gimana tifosi mereka bikin bawa bendera lah, flare dan lain sebagainya, terus diulik dari internet, mulai mengadopsi chance-nya, juga mulai mengadopsi gaya berpakaian dan lain sebagainya. Akhirnya pelan-pelan mereka mulai bikin gerakan yang ternyata koreo yang ternyata banyak orang-orang antusias. Artinya mereka kan awalnya juga tidak tiba-tiba ada di Tribun Selatan Maguwo ya. Brigata Kurvasud itu kuncinya kalau di Maguwo Harjo itu Tribun Selatan yang warna kuning. Nah, itu tribunnya teman-teman BCS. Awalnya nggak di situ. Yang mengawali itu juga sebenarnya setahu kami, karena sempat diskusi juga. Awalnya mereka itu juga dari tribun yang sama, dari kelompok yang mendahulunya, ada Slemania. Kemudian ada friksi lah biasa. Kemudian bergeser dengan gayanya yang memang cenderung dekat dengan kultur ultras. Kan Italia ya. Walaupun ultras juga sebenarnya, bahkan kita ketemu belakangan sama orang Jerman pun juga mereka ultras gitu ya. Ultras gitu. Nah, akhirnya mulai geser ke tribun kuning, nggak langsung full. Mungkin kalau teman-teman cek ada arsip-arsip foto yang tersebar di internet juga, awal BCS itu cuman di tengah doang, kecil sedikit, tapi pelan-pelan movement teman-teman banyak diikuti, terutama dari orang-orang yang ada di sekitarnya juga, karena mungkin anak muda cenderung merasa gaya BCS mendukung PSS itu lebih mewakili cara mereka gitu, cara ekspresinya gitu. Akhirnya ya udah geser, dan kita sih cukup identik dengan warna hitam ya di tribun juga. Kenapa itu? Kalau warna hitam sendiri mungkin juga sepertinya efek dari mengadopsi apa yang mereka lihat di luar ya. Karena kan mungkin beberapa ultras kayak misalkan di Milan atau banyak yang pakai kaos hitam, atau bahkan kalau pertandingan away itu balaklava, jaket hitam dan lain sebagainya. Di awal itu sangat menyenangkan bagi saya yang mungkin masih SMP ya, karena waktu itu masih kecil, masih SMP ya, aku mengikuti teman-teman yang mungkin udah memulai itu, jadi banyak ngulik tentang supporter tuh ternyata nggak cuman datang ke stadion nggak bayar tiket. itu nanti jadi salah satu poin penting juga kenapa kok banyak yang simpati dengan movement BCS di awal, karena mereka nggak hanya ngomong soal fashion ya. Salah satu manifestonya BCS kan no ticket no game. Itu yang mengubah cara bermain kita. Bargaining position sebagai supporter itu jadi lebih tinggi di situ, karena daya tariknya naik, tapi orang-orang datang ke tribun dan mendukung BCS itu mau nggak mau harus membeli tiket, karena bagian dari
pendukung si klub. Dulu masih banyak yang bahasa kita tuh bludus. Bludes. Mm. Ya. Tapi mulai saat itu nggak beli tiket tuh jadi sesuatu yang aneh gitu. Ya. Nah itu jadi salah satu movement awalnya BCS di 2012-2013 gitu. Berarti memang sebenarnya kalau mungkin ditarik tadi BCS tuh hadir karena adanya suatu fenomena tadi atau gimana Mas? Kayak BCS hadir untuk berusaha menyelesaikan masalah tadi dengan adanya no ticket no game tadi atau gimana menurut? Kalau menurutku sih masing-masing mungkin punya interpretasi yang beda-beda ya. Tapi kalau sebagai salah satu bentuk ekspresi, karena rata-rata pendukung supporter juga biasanya didominasi sama umur-umur muda. Indonesia tuh agak lucu ya, karena kita tuh justru malah peak as supporter tuh dari mulai SMA ke kuliah, lulus kuliah kerja atau udah punya keluarga, biasanya nanti dia akan geser ke tribun VIP. Iya, Tribun keluarga. Atau tribun keluarga. Saya tuh Mas. Nah, sedangkan kalau di luar teman-teman coba aja cek di tribun-tribun ultras tuh Justru banyaknya yang begini-begini masih sepuh-sepuh masih semangat, semangat gitu. Saya juga pengennya gitu, tapi nggak tahu deh. Kayaknya tribun VIP juga enak ya kayaknya. Nyamanan. dompetnya nggak enak. Mas. Oh, iya. Karena di tribun supporter kita diwajibin untuk berdiri kan. Iya. Terus Dan nyanyi 90 menit gini-gini. Mungkin apa namanya? Banyak dari teman-teman kita yang sudah berkeluarga dan berumur pun akhirnya juga banyak yang guys. Walaupun mereka tetap bagi kami ya masih bagian dari keluarga besar apa namanya komunitas besar gitu. Itu perubahan Om. Dari Perubahan fisik juga bisa jadi perubahan. Dari tribun utara selatan geser ke VIP. Perubahan-perubahan yang sebenarnya harus kita sadari juga gitu. Betul. Tapi ya perubahan dari tribun utara ke VIP atau selatan ke VIP juga nggak bakal merubah cinta dia ke klub. Harusnya gitu. Menarik. Oh ya Mas, nih terkait ngomongin soal BCS gitu, Brigada Kurvasud. Selain identik dengan pakaian hitam gitu, tapi ada satu hal yang kayak semua orang juga pasti sepakat bahwa ini BCS banget gitu. Apa tuh? Chance Oh. chance untuk ngasih semangat ke pemain atau bahkan neror pemain lawan. Karena chance dari BCS tuh punya ciri khas sendiri Om. Dibandingkan yang lain gitu, kayak entah mereka mengadopsi bahasa Itali atau dari bahasa Inggris atau mereka bikin sendiri, itu sangat identik gitu. Punya ciri khas sendiri. Nah, kalau bahas soal chance Mas, kayak gimana sih proses dari awal bikin chance atau mungkin perubahan dari yang dulu chance-nya nih kayak gimana sampai sekarang Jadi kayak gimana ya ya? udah semakin dekat dengan BCS tuh prosesnya gimana sih Mas? Sebenarnya chance tuh bagi mungkin sebagian kelompok atau banyak kelompok nggak terlalu dipertimbangkan sebagai hal yang penting, padahal chance tuh salah satu apa ya istilahnya, Doa. hal yang selalu diulang-ulang ketika mereka nonton pertandingan sepak bola. Biasanya gampang diingat juga, mudah diingat, tidak hanya dinyanyikan ketika timnya sedang bermain, mungkin bahkan ketika dia sudah pulang ketemu sama teman-teman di jalan juga dinyanyikan dan sebagainya. Itu memengaruhi pembawaan dia terhadap apa namanya kelompok dan bagaimana cara dia mendukung, karena apa ya, ngaruh ke psikis gitu kalau nggak mungkin seperasaanku gitu ketika menyanyikan chance yang di apa namanya lead sama Kapo tuh di BCS, itu ngaruh ke apa namanya bagaimana cara kita apa ya istilahnya berpikir sebagai satu kesatuan kelompok supporter gitu loh. Karena kan salah satu yang membedakan atau mungkin yang jadi titik berangkat teman-teman BCS dulu ketika membuat chance tuh gimana caranya ya kita bisa lebih fokus bikin chance yang cenderung arahnya ke klubnya dulu, fokusnya ke PSS dulu. Ketika mungkin di zamannya banyak chance yang cenderung dinyanyikan untuk dalam tanda kutip provokasi ini dan sebagainya. Lawan. Walaupun saya juga nggak mau naif ya, saya juga salah satu apa namanya orang yang merasa bahwa Maguwo Harjo sebagai kandang dari PSS Sleman tuh ya harus angker. Dalam tanda kutip kita nggak boleh sopan-sopan banget lah sama jahil dikit nggak apa-apa, sama klub yang datang gitu kan, atau sama tamu yang datang, karena ya ini kandang kita dan harusnya ini jadi menyeramkan bukan untuk klub kita sendiri tapi untuk klub lawan. Ya kan kita
kita tahu lah banyak stadion-stadion besar di Eropa tuh memang ikonik karena pertandingan home-nya tuh sulit kalah. Anfield misalnya. Ya. Oke. Anfield, terus mungkin Galatasaray. Celtic dan lain-lain. Manajer-manajer hebat atau pelatih-pelatih hebat banyak yang mengakui kalau main di sana tuh kayak ya beda, ada atmosfer yang berbeda. Nah, itu kehadiran yang kata orang-orang pemain ke-12 tuh ya itu. Karena ternyata bisa mempengaruhi. Kim Kurniawan dulu pernah bilang, waktu kita main match pembuka 2019, ketika PSS baru aja naik ke Liga 1, dia udah yakin PSS menang sebelum kita main. Karena udah mendengar chance, stadionnya tuh udah full dan supporter tuh udah pada nyanyi. Jadi sebelum dia masuk ke lapangan tuh, dia ngelihat pemain lawat. Waktu itu Arema, dia udah yakin kalau ini kita akan menang. Ternyata kan sangat berpengaruh ya. Gitu sih. Nah, ngomongin soal chance, Mas. Kan banyak juga nih teman-teman BCS tuh bikin chance untuk pemain yang kayak dikhususkan untuk menyemangati satu pemain. Nggak jarang itu juga dinyanyikan gitu. Nah, terus gimana tuh Mas ketika misal tiba-tiba, kan kita nggak tahu ya pemain di Indonesia tuh kontraknya berapa tahun gitu. Ya tinggal diganti aja namanya. Oh, berarti Simple kan? Di proses modifikasinya gitu. Ya tinggal diganti aja. Disesuaikan aja. Kan emang ada chance yang nyebut dari pemain belakang, tengah, depan, kiper juga. Ya kan. Itu ya nanti tiap musim tinggal diganti aja. Dan itu disosialisasikan ya, jangan sampai ada yang bareng-bareng salah bareng-bareng nih. Oh iya, kita kan kebetulan juga punya alur koordinasi yang sistemnya jadi kayak ada session namanya. Session itu mungkin dijelaskan biar banyak orang sebenarnya aku tuh kan sebagai di batas pagar ya. Tapi karena aku juga anggota dari salah satu komunitas BCS, jadi mungkin aku menjelaskan sedapatnya aja ya. Oke. Kalau di BCS sendiri itu salah satu keputusan didapat atau kesepakatan didapat itu kan dengan forum besar. Forum besar itu forum yang melibatkan hampir mungkin semua perwakilan komunitas yang ada di sini gitu. Kemudian mereka juga ada forum-forum di komunitasnya masing-masing, forum-forum kecil, dan di tengah itu ada forum session. Session itu misalkan di bagian Sleman ke utara ya, itu ada Aliansi Utara, itu terdiri dari banyak, isinya ada beberapa komunitas yang memang base-nya ada di sana. Sleman Utara. Terus Brixer, Travetan, Magelang Connection dan lain-lain yang itu memang jadi forum buat teman-teman yang ada di base atau area yang sama. Sehingga ketika kita ketemu di forum besar ya, biasanya mereka udah ada kesepakatan dulu. Bersama. Gitu. Ada kesepakatan dulu di sessionnya gitu. Dan salah satu yang mungkin bisa bikin BCS bertahan sampai sekarang dan paling penting itu sebenarnya budaya perdebatannya sih. Budaya perdebatan. Karena kan forum kan pasti ini dong, ada diskusi dong. Nah, itu. Kebetulan kalau di Sleman sendiri atau kalau di BCS sendiri aku anggota komunitas juga dari kampus Boys. Komunitas supporter PSS yang emang basisnya mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Jogja ya. Itu dari semua kampus? Ya, UGM, UII, UPN, UNY dan lain-lain. Tapi dengan latar belakang yang sama. Sama-sama supporter PSS. Itu yang kita bicarakan beberapa kali ya dalam episode kemarin juga ada. Jadi bagaimana mengalign akademisi. Kita nyebutnya kalau punya KTM kan karena masih akademisi kita. Mengalign akademisi untuk mengintegrasi atau membuat supporter ini lebih tercerahkan juga lah dari punya sisi arah gerak. Jadi bukan berarti akademisi selalu lebih baik, nggak seperti itu juga gitu. Tapi setidaknya ada unsur akademisi dalam support itu akan memperkaya Hasana untuk berdialektika dengan perkembangan situasi yang bahkan bisa cepat perubahannya ya, seperti kita COVID kemarin kan semuanya tiba-tiba tuh seperti liga berhenti. Jadi emang ada ya di sini ya komunitas seperti itu ya? Ada di Sleman Kampus Boys itu udah berdiri secara resmi ya, diakui sebagai salah satu bagian dari BCS itu di 2016. Sejak 2016. Tapi kalau orang-orang yang mendukung PSS dan berkuliah dari dulu sebenarnya banyak. Tapi kan cuman belum ada keinginan dan kesepakatan untuk berkumpul dan ayo kita sama-sama dari kampus dukung PSS
itu baru resmi 2016. Yang mengawali BCS dulu juga rata-rata orang-orang kampus gitu. Kuliah ya. Yang mengawali di Batas Pagar Mas Tonggo juga dulu kuliah di UGM, Oke. antropologi gitu-gitulah. Jadi Oke. Sleman ini jadi salah satu basis foto yang mungkin sebenarnya banyak elemen-elemen akademisi juga yang muncul di sana, tapi kita ngeblend juga. Maksudnya nggak muncul harus nggak aku sebagai- di sini. Iya. Intinya melepas seragam akademisi Iya. di dalam tribun gitu. gitu. Nah, produk dari Kampus Boys atau di Batas bawah Pagar. Batas Pagar itu apa saja sih kira-kira? Kalau yang pertama sih kalau di kalau Kampus Bus komunitas tujuan utamanya ya berkumpul nonton gitu ya, support. Oke. Ya, jelas. Tapi ini ada yang menarik nih, aku boleh mungkin pakai istilah sepak bola dalam 3 babak. Sepak bola dalam 3 babak itu kan umumnya kita tahu sepak bola itu kan ya cuma 2 babak aja, 45 kali 2. Tapi di Sleman kita sering nongkrong di luar pertandingan sepak bola, atau mungkin hamin 1 pertandingan kita ada namanya Primat Syndrome, di mana hampir mungkin semua anak muda di Sleman yang punya tongkrongan tuh ngumpul malamnya ngomongin PSS Sleman Sebelum pertandingan ya. sebelum pertandingan. Banyak hal yang kita lakukan sebelum pertandingan atau setelah pertandingan, artinya mendukung PSS. Ternyata di Sleman itu nggak cuman ketika PSS-nya main. Salah satu buktinya ya yang ada di atas meja ini. Iya, ya, coba kita tunjukkan. Nah, Yang di atas meja ini. coba satu-satu tuh. Ini ada beberapa zin dari apa namanya Dari teman-teman tiga komunitas ya. Tiga Ini dari sini. ini salah satu chapternya Kampus Boys, dari Kampus Boys. Kampus Boys nih. Kalau nggak salah dari UPN itu. Ini dari teman-teman komunitas juga, Suicide Squad, sama dia featuring sama Shoot Boys, macem-macem lah. Komunitas-komunitas juga banyak yang berkolaborasi gitu untuk bikin apa namanya zin-zin sederhana semacam ini ya. Ini dibagikan pada saat pertandingan. Beda-beda. Beda-beda. Kalau di Batas Pagar itu sempat bikin zin, kita bagiin pas pertandingan sebelum match pernah. Kita bagiin waktu Primat Syndrome juga pernah. Atau kadang-kadang kita ngabarin aja di medsos, ntar yang mau ngambil ke Silakan. tongkrongan kita gitu, nanti mampir terus sekalian ngobrol. Gitu-gitu sih. Ini teman-teman udah pada bikin sendiri, artinya kita dari di Batas Pagar juga nggak ngerasa kalau yang bikin tuh harus kita gitu, enggak. Kita malah justru lebih seneng kalau misalkan kita coba mulai bikin, ternyata komunitas-komunitas Ikut. mulai bikin Terinfluence. dengan caranya sendiri-sendiri. Dan kalau yang project-project besar sih yang agak-agak serius ya mungkin buku-buku ya. Nah, coba-coba nih. Ini Kamu nih. menarik juga ya. Musim Buku. panas bersama Buku Sleman. Musim Panas bersama Sleman itu adalah buku perjalanan salah satu teman kita namanya Andrin dari Swiss. Dia klubnya Saint Gallen. Dari Swiss Saint Gallen itu dia tertarik sama Brigata Korpasut, sempat ngontak. Terus dia datang di musim pertamanya PSS. Selama kurang lebih hampir semusim dia ngikutin kita kemana-mana. Terus perjalanannya dia ngikutin PSS bareng sama teman-teman BCS itu ditulis dengan bahasa Jerman. Dirilis pertama kali di Swiss dengan bahasa Jerman, terus 2 tahun kemudian dia balik lagi ke sini, terus ngajak kita untuk ayo ini kita Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia kan gitu. Terus kita Dia ngambil tesis, skripsi atau apa di situ enggak ya? enggak, ya Dia perjalanan aja. passion project. Emang 1 tahun. hampir satu musim ya, mungkin setengah musim apa ya. Tapi kan Swiss beda bos, maksudnya UMR-nya Swiss kan. Enggak, maksudnya Kalau cuman keren aja dia. Oh ya, keren. Bisa melakukan perjalanan. keren. gitu. Di sana orang Eropa itu kerja serius bener 5 tahun, 3 tahun, habis itu serius bener liburan. Liburan ini kan summer kan, berarti dia emang Gitu. emang apa namanya? Ya Emang lagi memang sudah merencanakan liburannya untuk dihabiskan di Sleman gitu. oke. Ditulis sama dia ceritanya, terus kita tektokan jadi buku. Ini bahasa Indonesianya. Yang nerjemahin bukan dia ya? Yang dijamin bukan dia, ada orang sendiri. Karena harus khusus kan Iya. terjemahan semacam ini gitu. Oh. Apakah gitu sih. bukunya kemudian jadi dikomersilkan? Oh atau iya, kayak kita gimana? jual. Oke. Kita jual sebagian masuk ke kolektif kita juga, masuk ke kas. Bagian karena ini bercerita tentang kelompok besar ya BCS, kita kasih royalti juga ke Iya. Ke BCS. BCS-nya. Terus Andrin juga apa namanya ada pembagian sendiri. Oh gitu. Di Batas Pagar juga sebenarnya
dibangun atau dibuat gitu, tujuan awalnya bukan untuk gimana caranya movement ini bisa dikomersilkan ya, Oke. tapi gimana caranya kita nih yang anak-anak muda di Sleman bisa dukung PSS dengan sesuatu yang lebih gitu. Ultra itu kan berlebihan kan. berlebihan. Salah satu bentuk berlebihan Di atas normal. mendukung tim sepak bola itu ya ngapain bikin gini-ginian kan. Iya. Ya ini salah satu bentuk berlebihannya anak-anak tuh ini. Kalau yang ini gimana nih? Coba. Nah, satu lagi tuh, Mas. Coba tunjukkan. Itu bukunya Mas Tonggos. Bukunya Mas Tonggos. Tetap harus tak mention sih karena belakangan sih dia udah mulai udah mulai nggak seaktif dulu ya, karena kan umur dan udah punya tanggungan keluarga. Tapi masa-masa dimana dia masih aktif tuh ya cukup ngebawa teman-teman yang sekarang sih, karena dia jadi salah satu kapo yang kita ingat Iya, itu tadi. karena dia nulis gitu. Luar biasa, kapo kan biasanya aktivitasnya kan aktivitas motorik ya. Orang dengan aktivitas motorik yang tinggi biasanya aktivitas yang Sensorik. sensoriknya Nggak terlalu banyak. saling mengimbangi kan. Nah ini dia nulis juga, ini luar biasa nih sebenarnya, Mas Tonggos. Itu menarik karena selain dia menulis juga dia sebenarnya masih anggota dari salah satu band di Sleman ya, namanya Nekemik. Sleman tuh punya kultur musik yang cukup menarik sebenarnya menurutku, karena banyak band-band yang muncul dari basis supporter gitu. Dan genrenya sepak bola ya. Ya menyanyikan lagu-lagu tentang PSS gitu. Oke. Walaupun Dan direkam secara independen. oh ya ada Kurvasut Record kan. Kita kan ada Kurvasut Shop, ada Kurvasut Record, ada Kurvasut Fest juga festivalnya. Jadi pelan-pelan ternyata setelah 10, 11, 12 tahun berjalan BCS ini semacam kayak udah punya ekosistem sendiri gitu. Yang itu ternyata cukup menyenangkan ya. Pasti. Dinamikanya ini. Ya. Ketika salah satu unsur sosial maju atau katakanlah lagi hype, dia bisa berkelindan dengan Ya. unsur sosial yang lain. Nah, musik, sepak bola, apalagi tadi ya? Sempat lihat Seni, juga seni. di websitenya ini di Basis Pagar ada itu? puisi juga. Oh, iya, iya, puisi. Nah, ini puisi tertarik ada. sama puisinya Karena tadi. Mas Iya. Tonggos ini waktu di buku itu kan cerita selama PSS Ada selama puisinya kau di tak ada, itu seingatku adalah di musim 2020-2021 kalau nggak salah, ketika ada konflik antara manajemen kita dengan manajemen PSS yang waktu itu dipegang sama Arthur. Zamannya masih dipegang sama Arthur, itu kita banyak konflik, teman-teman sering bikin gerakan, tidak hanya turun ke jalan tapi ada puisi juga. Mas Tonggos waktu itu bikin monolog puisi 2-3 kali kalau nggak salah. Selama yang sering Dan dibacakan di komunitas-komunitas. ya dia bikin monolog puisi kan direkam ya sama Iya. teman-teman. Dia bikin monolog di Tridadi, salah satu stadion ikonik di Sleman. Karena sebelum pindah ke Maguwo kan main dulu di Tridadi. Betul. Dia bikin monolog di situ, terus di-share lewat medsos. Kebetulan skripsiku tuh ngomongin aktivisme digitalnya BCS di musim ini. Sampai kuliah apa tuh? Komunikasi aku. Aku komunikasi di UI. UI. Oh, ini UI semua kita. Oh, Di Kita itu UII. Oh, UI. Kan kita udah sempat UII. sebenarnya kita udah sempat lihat ya Sempat media lihat sosialnya. Kita sempat survei juga. Survei. Iya. Ngomongin soal tadi BCS Mas Tonggos yang dulu sempat jadi Kapo. kapo gitu. Iya. Artinya kan di tubuh BCS ini sudah ada proses pergantian kapo gitu. Nah, perubahan kapo itu atau pergantian kapo itu mempengaruhi dari cara gerak BCS nggak sih Mas? Atau gimana? Sebenarnya setiap masa tuh kan punya dinamikanya sendiri-sendiri ya. Ciri sendiri gitu ya. Aku juga cukup mengamini kalau situasi atau cara bergerak keputusan itu tidak harus sama seperti dulu. Kita caranya gimana sekarang harus begini, karena kan wah perubahannya tuh cepet banget gitu kan sekarang. Kapo ngaruh apa enggak? Dulu mungkin awal-awal ngaruh karena karakternya cukup kuat ya. Oke. Kapo tuh hampir satu Sleman mungkin tahu Iya. kaponya tuh siapa gitu Oke. kan. Cuman itu jadi kita nggak pernah tahu loh, ternyata seorang kapo pun juga jadi punya beban, apalagi kapo-kapo yang mungkin sudah naik ke atas steger. Ini kan steger tuh Iya. Ya. sebelum ada Mataram Islah.
Iya. itu kan nggak gampang. Karena di Jogja, ini tadi aku belum tentu bisa salaman sama Mas Bernard dari Iya. Bawaskor Bawaskor. mungkin kalau nggak ada Mataram Islah. Islah. Mataram Islah. Setelah itu baru kita ada komunikasi pelan-pelan kan. Jadi Sleman sama kota atau sama Jogja itu kan perbatasannya semu, kita bisa kapan aja Betul. ketemu kan. Dan perbatasannya sebenarnya perbatasan imajiner di Ima- supporter masing-masing. Karena bisa ketemu kita bisa ketemu sana, yang sana bisa ketemu di tempatnya kita. Iya. Jadi memang bebannya banyak gitu, bebannya banyak dan bebannya berat. Figur Kapo yang ada di depan dan memimpin teman-teman itu jadi sangat penting pada saat itu. Belakangan pun juga memang sangat penting, tapi waktu kami ketemu sama si Andrin ini, dia ngasih insight ke kita kalau di Jerman tuh sekarang udah mulai kurva tuh tribunnya ultrasnya itu nggak melulu bergerak atas dasar atau didasari sama satu kapo. Oke. Mereka punya namanya Directivo. Directivo tuh ada sekitar mungkin 7 sampai 8 orang perwakilan yang menentukan arah gerak. Oke. Kurvanya. Jadi yang ada di depan tuh ya dia memang ya kapo, tapi tugasnya memandu chance aja. Tapi untuk arah gerak tribun yang besarnya segitu, yang anggotanya mungkin ribuan, Andrin dan banyak mungkin kelompok-kelompok di Jerman merasa ini nggak bisa ditentuin sama Satu orang. Karena Gitu. tanggung jawabnya juga Nah, tanggung jawabnya semakin gede. ya nggak tahu ya, mungkin di Italia masih ada beberapa mungkin yang begitu, tapi Jerman dari ceritanya Andrin rata-rata udah nggak gitu, mereka pakai sistem Directivo. Ya kita sebenarnya pelan-pelan kan juga dengan adanya Session hampir mirip kan, Iya. Iya. gitu. Dan itu emang kayaknya sih lumayan ideal gitu. Karena dia bisa nyaring pendapat dari sebelah sini. Berarti itu kemudian diadaptasi juga ya sama. Sebenarnya kita nggak ngadaptasi, kita udah bikin duluan kan. Maksudnya emang udah ada dulu, tapi sudah ternyata ada. bentuknya hampir sama. Hampir sama. Cuman memang tidak Di tribun. dinobatkan sebagai oke kamu Directivo akan menentukan ini, enggak. Tapi kan ada Session itu loh. Iya. Maksudnya pembagian wilayah kan. Jadi ya gimana caranya suaranya bisa kebagi aja. Suaranya ke tampung semua kan. Kalau misalkan dipimpin sama satu ya Sleman ini walaupun kecil kan sebenarnya luas juga gitu. Iya. Dari ujung minggir sampai ke Kalasan kan. Iya. Cukup luas gitu. Gitu. Artinya perubahan kapo gitu ya sedikit banyak mempengaruhi arah gerak juga ya. Cukup ngaruh, tapi sebenarnya balik lagi ke yang ada di tribunnya sih. Karena kan komunitas banyak banget, BCS itu sekarang ada mungkin 250 lebih, 300 setelah naik ke Liga 1 jadi makin banyak gitu. Dan tidak terbatas di wilayah Mataraman sini juga. Iya, nggak cuma di sini juga, di luar juga. Sekarang ada bahkan Session ada Es Java, ada Jawa Timur tuh ada sendiri. Tempatku juga ada loh, Mas. Oh, ada juga di mana Mas tempatmu? Aku di Kebumen. Di Kebumen juga ada. Eagle Boys namanya. Oh iya. Ya, benar ada. Temanku aja yang anak kampus yang kuliah di sini orang Kebumen juga ada yang ikut senang PSS. Nggak sedikit yang berkuliah di sini ketemu sama orang Sleman nonton PSS, pulang tuh selain jadi suka PSS, biasanya di kotanya sendiri-sendiri tuh pada bikin. Menumbuhkan Ya, grassroots itu. yes, gitu. Change ini gitu ya, berubah. Perubahan, aku sempat melihat ada perubahan besar juga. Bahkan belum lama ini teman-teman BCS nih sempat mengalami fase di mana dilarang di tribunnya sendiri gitu. Cara adaptasinya tuh gimana sih? Kayak nih teman-teman BCS yang identik dengan tribun kuning tiba-tiba harus ditutup aksesnya ke situ. Gimana cara teman-teman untuk beradaptasi gitu, mengekspresikan dukungan mereka ke PSS selama ditutup itu? Kalau dilarang di selatan tuh udah dari awal ya Mas. Sejarahnya BCS juga kan awalnya dia mulai banyak dan menjalar orang-orang yang ikut BCS kan juga salah satunya dulu sempet BCS tuh dilarang nonton di Tribun Selatan waktu tahun 2010 apa 2011 aku agak lupa ya. Ya teman-teman tetap datang ke stadion waktu itu dan mendukung dari luar ya. Mendukung dari luar. Mendukung dari luar.
Karena nggak boleh masuk kan waktu itu. Iya. Jadi memang ada konflik lah, ada friksi lah. Teman-teman tetap datang dan mendukung dari luar. Bahkan kita sempat memutuskan untuk tidak nonton pertandingan walaupun sudah sampai ke kota away-nya. Waktu itu kalau nggak salah aku lupa Tangerang apa Banten ya. Waktu Persebaya sempat ada Clash. dualisme atau apa itu lupa aku. Kita kan memberikan simpati dengan cara udah sampai ke lokasi apa namanya away-nya pertandingan, kita nggak nonton tribut ke teman-teman Surabaya bonek pada saat itu yang sedang berjuang untuk Persebaya ya. Kalau untuk yang sekarang karena memang Maguwo juga renovasinya nggak kelar-kelar, itu ngaruh banget sih Mas. Maksudnya pertandingan home itu kan jadi salah satu kunci ya. Kalau di Liga 1. Iya. Kita nggak bisa nonton di sana tuh sebenarnya salah satu hal yang kita sangat sayangkan. Karena meskipun harus cuman nonton di Solo tapi kan jarak dari Sleman ke Solo cukup Iya. ya deket tapi kosnya kan Betul. tambah juga, tiketnya lebih mahal, harus Dan itu nggak sekali kan? nggak sekali, kita hampir semusim ini, berarti mungkin 1,5 musim mungkin ya. Akhirnya jadi banyak yang nobar sih, Oke. jadi banyak yang nonton Perubahan bareng, ya. Titik-titik nobar. jadi banyak yang nobar, tapi kan ujungnya adalah kita nggak bisa menahan diri untuk mau nggak mau harus ketemu sama anak-anak loh. Gairahnya tetap gimana caranya kita nontonnya bareng sama anak-anak gitu. Ya udah kalau mengorganisir nonton bareng mah tak pikir temen-temen hal yang sepele ya. Maksudnya dia bisa bikin di daerahnya sendiri, di warungnya siapa, di coffee shop mana ini. Ya mereka mengorganisir dirinya sendiri lah. Oke. Gitu. Oke, itu cukup menarik ya pembahasannya, tapi mungkin kita break dulu gitu. Iya. Untuk nanti selanjutnya kita akan bahas lagi terkait, Lebih dalam lagi. Iya, lebih dalam lagi terkait change dan juga di batas pagar. Di batas pagar ini. Pagar tuh apa gitu Kak? Dan tujuannya tuh terbentuknya awalnya kenapa sih sampai akhirnya terbentuk di batas pagar ini? Di batas pagar itu awalnya kolektif blogger ya. Jadi dia punya semacam blog WordPress gitu, blog sederhana yang memang itu kan mudah ya bikinnya ya. Terus ya udah teman-teman nulis tentang PSS atas apa yang dia alami atau yang dia rasakan, di-upload bareng-bareng, kita juga bantu editin biasanya, mulai dari tulisan masing-masing orang yang emang tergabung dalam di batas sampai sesekali ada kontributor juga dari teman-teman komunitas lain gitu ya. Oh, open submission juga. Sebenarnya open submission gitu. Artinya kalau ada teman-teman dari komunitas BCS atau dari komunitas-komunitas yang emang supporter PSS nulis mau dikirim ke di batas, kita juga bisa. Walaupun belakangan juga teman-teman di komunitas nggak sedikit kok yang punya website sendiri, punya lamanya sendiri. Kampus Bus punya, Susah juga punya. Rata-rata teman-teman supporter Sleman yang emang ada basis-basis mahasiswanya itu udah umum kok punya laman-laman semacam itu. Dan selain kita bikin di web tulisan-tulisan pendek, opini dan lain-lain gitu, kita juga sempat beberapa kali bikin yang sifatnya cetak ya, media cetak. Sebenarnya zinnya tuh nggak cuman ini, cuman lagi habis. Ada beberapa, Contohnya lagi habis. Contohnya ini dari mulai yang nggak berwarna hitam putih sampai yang berwarna kita ada, yang kecil kita juga sempat bikin. Isinya macam-macam sih. Nah, isunya apa aja biasanya Mas kalau dibawa di zinnya di batas pagar ini? Kalau di batas pagar macam-macam ya, tapi umumnya di masa peaknya kita lagi aktif-aktifnya itu kita sering bikin ya reaksi atas apa yang sedang terjadi aja sih di tubuh PSS. Iya, di Sleman. Umumnya di Sleman. Lagi terjadi apa atau lagi kejadian apa kita tulis, bisa dengan bentuk tulisan, bahkan nggak sedikit juga kita open submit untuk karya-karya visual ya. Misalnya Artwork gitu-gitu kan. Artinya medianya nggak hanya tulisannya. Ya nggak hanya tulisan juga. Maksudnya Sleman kan juga nggak cuman nyatanya band juga ada gitu kan, yang juga musik, ada. Bener. Yang gambar juga ada, mural-mural di Sleman tuh kan. Jakal tampil banyak tuh kita. Mural-mural di Sleman juga kan menurutku jadi salah satu yang cukup proper ya. Dia ketika bikin mural tuh ya itu kita ngumpul lah di situ. Jadi emang banyak hal bisa kita lakuin, nggak cuman yang ada di internet aja, tapi mulai ke cetak. Belakangan kan orang kayaknya mikir cetak nggak begitu ini ya. Iya. Tapi kita masih ngerasa cetak tuh Masih penting. feel-nya beda lah. Iya, betul. Sama yang ada di web. Makanya
ini kita juga lagi ongoing bikin buku foto. Oke. Jadi ada dokumentasi foto. Arsip gitu. Ya, dari dokumentasi foto dari 2016 sampai 2019. Jadi perjalanan PSS naik dari Liga 2 ke Liga 1. Kebetulan fotografernya waktu itu teman kita juga. Sudah kita arsipkan, sudah kita data, sudah kita susun ini tanggal berapa, match lawan apa. Terus nanti kita susun jadi buku foto ya. Siapa tahu generasi selanjutnya atau mungkin teman-teman yang sekarang masih sekolah, SMP, SMA jadi bisa ngeh kalau masa-masa PSS masih di Liga 2 itu ternyata atmosfernya luar biasa loh. Iya. Gitu. Dan ini didokumentasikan seluruh zin-zin ini. Iya. Digitalnya ada Digitalnya- yang nyimpen nggak? Digitalnya ada yang nyimpan, kita kan ada di Google Drive ya. Oke. Biasanya. Di web kita juga kalau nggak salah ada kok link ininya Google Drive-nya. Jadi kalau teman-teman mau mengunduh bisa. Ya langsung di itunya ya. Bebas cetak. Di Oh, bebas website Bebas, ya. bebas cetak lah. Website ya. Bebas cetak. Kalau yang buku mungkin beli ya. Ini udah habis Iya, juga tapi. beli. Oh, udah habis. Udah habis. Nggak ada saya lihat di toko-toko. Udah habis. Aku jadi inget satu hal, Mas. Ngomong tadi soal yang dilarang di tribun Selatan itu. ya. Ada jadi lagu ya? Oh iya, jadi lagunya Over Distortion. Ya. Ada Om, jadi lagu. Ternyata emang begitu luasnya cara mengekspresikan dari teman-teman iya. Sleman. Mural memang yang aktual ya biasanya. Cuman lagu juga bisa sebagai bentuk dari ekspresi bermusik ya. Untuk keresahan yang dimiliki. Bahkan waktu kita konflik sama manajemen 2021 itu kita bikin gelaran wayang juga. Oh ada. Kolaborasi kan, kita diajak sama salah satu seniman, ada seniman yang kebetulan senang PSS juga. Oke. Mas ayo nggawe wayang. Yang lakonnya tuh ya manajemen itu. Oke. Ada ya. Ada di YouTube Di ada. videoin di YouTube. Di Iya, YouTube. di YouTube ada. Jadi menarik ya, media-medianya sangat beragam sekali. Iya. Mungkin kalau wayang gitu-gitu tuh masih jarang banget ya yang lainnya ya. Jarang. Jarang Jangan ya. harap di Batavia ya. Nggak ada wayang kita. Tapi kalau kayak gitu tuh benchmarknya dari mana sih Mas awalnya? Benchmarknya. Kayak Ya dari mana? Inspirasi dari siapa sih? Akhirnya kayak mungkin Lekra. teman-teman bikin movement gitu. Lekra. Iya, banyak Mas. Maksudnya komunitas-komunitas seni atau artwork gitu Jogja kan biasa ya ada begitu Iya. sebenarnya. Cuman memang sepak bola jarang masuk ke circle-circle yang memang seni banget atau pameran apa atau mungkin museum apa tuh memang jarang. Tapi belakangan banyak film-film juga mulai dokumenter tuh udah mulai bola. Iya. Mungkin dilihat dari sudut pandang sosialnya ya atau gimana. Bola lebih ke arah budaya populer sih Ya. yang terkait dengan waktu di mana dia jadi hype gitu kan. Jadi mungkin itu sih. Tapi ya lumayan intens berarti ya interaksi antar moda lah saya nyebutnya, antar moda ekspresi di sini. Dan bisa dibungkus jadi satu di batas pagar ini. Mungkin suatu saat ada batik klub Iya. bola gitu. Loh, dulu kan ada Om. Nah, dulu ada memang. Sering kan MU di sini, kalau enggak Barca. Nah, sekarang itu 13 so. Ya. Gini dong. Banyak kalau kita look up di luar tuh banyak Mas ternyata media kolektif kayak gini dan ternyata biasa. Umumnya mereka bikin yang paling simpel tuh ini Ya. match program. Ya. Jadi dibagikan ketika ada match home. Ya. Isinya kan ulasan Oh, iya. gitu-gitu. Di Jepang malah yang bikin klubnya lebih proper lagi, Oke, resmi, bayar juga. Belakangan timnas kayaknya juga sempat bikin. Iya, timnas. Tapi ya. di bagiannya yang beli kaos. Oh iya. Oh, enggak di Enggak, semua. yang beli kaos dikasih. Ini tuh sebenarnya salah satu hal yang sebenarnya simpel, nggak terlalu berat. Bikinnya juga nggak susah dan bisa jadi satu hal yang menarik gitu. Apalagi kalau ada orang dari luar kan, Iya. apa nih gitu. Biar lebih tahu lagi. Ya. Jadi rapih juga ya pengarsipannya mungkin buat yang di masa depan. Oh ya, kalau pengarsipan bawah skor mungkin lebih 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 ke arah situ malah. concern mereka ke situ banget gitu. Oke. Dan ya kita juga respect lah sama kerja-kerja mereka karena Mas Bernard, Mas Dimas kan juga emang punya background di situ ya. Iya. Orang sejarah kan, anak sejarah. Tapi ada yang menarik Mas. Kemarin aku kayaknya awal tahun ini kayaknya aku lihat di timeline Twitterku, timeline X-ku tuh
ada diskusi yang diadain Sama Zen. teman-teman di Batas Pagar Iya. tentang Mas Zen RS. Nah, Itu gimana cara akhirnya bisa mengumpulkan teman-teman yang lain juga untuk diajak diskusi bareng? Dan waktu itu tuh tujuannya apa sebenarnya, Mas? yuk kita kan emang sebenarnya karena mungkin nggak apa-apa kita upload ya. Iya, Sebenarnya kita mungkin. komunikasi juga sama teman-teman bawah skor di PSIM, kita komunikasi sama Pagar Hijau Manahan di Solo. Iya. Area yang mungkin boleh tak bilang area jalurnya Pramek ya, kereta Pramek iya. kan. Yang sekarang Iya. padatnya itu kayak apa tuh? Padat minta ampun. Itu emang kita sebenarnya juga dari lama udah komunikasi sama kedua basis ini, bahkan sebenarnya sebelum ada upaya untuk Mataram Islah itu sempat ada udah sempat ada komunikasi kok sama Oh memang teman-teman udah dari niat dari jauh-jauh hari. ya sebenarnya bukan soal niatnya sih, tapi kita emang udah ada ketemunya aja gitu. Udah sempat ketemu, tapi kita juga waktu itu mengamini kalau ini kita nggak bisa mempublikasikan pertemuan ini atau Iya. perkenalan ini karena Terlalu sensitif. ya cukup sensitif kan. Tapi komunikasinya sebenarnya Sudah aku berjalan. boleh bilang sudah berjalan sejak lama. Oke. Sudah berjalan sejak lama. Jadi ya sama Zen pun sebelum kemarin kita undang di diskusi tahun 2019 atau 2020 aku lupa, udah pernah kita undang juga ke sini, tapi dari komunitasku ya, dari kampus Bas. Dari situ kita mulai kenal ya, masih komunikasi juga sih sampai sekarang. Oke. Gitu. Upayanya terus dibangun. Ya gimana kan PSS loh sekarang mainnya juga sama MU mungkin boleh lah kita ditandingin gitu, sama-sama lagi jelek kan. Enggak, maksudnya belakangan kita juga mulai mikir kalau sepak bola ternyata ya nggak cuma soal gimana caranya klubnya bisa menang, karena kan agak jauh ya. Menang sama kalah ya. Ya That's udah. Tapi ternyata story of life gitu. yang lebih menarik dari dunia persepak bolaan atau kultur kependukungan tuh ya pertemuan-pertemuan dengan Iya. kultur-kultur yang berbeda itu. Membuka jaringan. Oh iya, jaring. jelas. Ya itu yang lebih Iya. dan lebih penting mungkin ya, Lebih penting. kultur. Iya. Oke, menarik banget ya Kak, tadi udah banyak banget kolaborasinya, bahkan tadi yang cukup kita highlight wayang juga ya salah Iya. satunya. Baru Iya. pertama tuh wayang. Dari tadi kita juga udah, bahkan di episode yang sebelumnya kita juga udah ngebahas kayak gimana harusnya emang berkontribusi, Oh. berkolaborasi sama-sama, karena jadinya ya bisa lahir-lahir Karya-karya karya ini. kayak gini ya dari situ juga gitu. Oke, jadi menarik banget tadi. Sebelumnya kita juga udah banyak bahas tentang perubahan dan gimana ya perubahan kan inevitable, Nggak bisa dihindari. nggak bisa dihindari, tapi gimana cara kita beradaptasi, berkembang, kan perubahan juga bikin kita jadi memaksa lah untuk jadi lebih baik lagi gitu kan. Oke, mungkin itu aja ya hari ini, episode kali ini. Mungkin boleh untuk kepoin Instagram kita dan juga kepoin Instagram Instagramnya Di Batas Pagar. di Batas Di Pagar. Batas Pagar. Ini ada di sini. Medianya apa aja, Mas? Website juga ada ya? Di Batas Pagar ada website, tapi biasanya ke IG dulu aja. Iya. IG ya. IG. Udah Di ada. Batas Pagar gitu aja ya. Di Batas Pagar Kecil semua ya. sama di X juga ada. X. X juga sama dengan nama sama. Yes. Iya. Gitu. Dan juga jangan lupa untuk boleh komentar, ikut berdiskusi sama kita Boleh. juga. Dan kasih saran mungkin siapa lagi gitu yang Nah, harus siapa lagi dan Kota mana mana lagi yang Kota. harus kita boleh. datangi? Dan jangan lupa buat like, subscribe dan share video ini supaya oke aja. Supaya teman-teman yang lain juga ikut teredukasi. Benar gitu. Karena kita juga membantu mengedukasi. Benar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. You've got Bro. Bro.